Permisi Pak, Ya. di depan ada temannya Pak Robi yang menanyakan Pak Robi dan ingin bertemu Pak. Oke, suruh masuk aja. Baik Pak. Oke. Itu pasti Jeffrey. Robi, kita udah tahu soal hubungan kamu sama Cynthia. Kemarin di pemotretannya di studio Mas Emil, itu sebenarnya bukan anak kalian kan? Kita juga baru tahu kalau anak itu namanya Amir. Dia biasanya jualan tisu di jalanan dan dia memulung. Rob, tolong lo jujur sama kita sekarang. Iya, sebaiknya kamu jujur aja. Arga sebenarnya di mana? Kenapa kalian harus sampai membayar anak itu untuk pura-pura jadi anak kalian depan semua orang? Alasannya apa? Tujuannya apa? Karena anak saya udah meninggal, Mbak. Arga sudah meninggal. Itu kan yang mau kalian dengar dari saya? Arga meninggal. Kalian nggak percaya? Silahkan ikut saya. Ayo. Silakan. Di sini tempat peristirahatan terakhir anak saya. Ya Tuhan, ini makam yang aku lihat waktu itu. Jadi ini makamnya Arga. Puas kalian? Bisa kalian bayangin betapa beratnya 3 tahun terakhir buat saya? Mati-matian saya menjaga kewarasan istri saya. Dan istri saya berkali-kali coba nekat untuk bunuh diri. Bisa kalian rasain itu gimana? Itu kenapa saya panggil pemulung itu. Saya jaga kewarasan istri saya supaya pikirannya masih utuh. Supaya dia berpikir keluarganya masih utuh. Jadi puas kalian semua sekarang. Hah? Saya minta sama kalian semua, jangan ganggu keluarga saya.
luka di hatiku karena kehilangan Arga. Sekarang aku harus nanggung semuanya gara-gara kamu, Cynthia. Gara-gara kamu! Ah! Ya halo Rob. Barusan aku ketemu Emil, Lingga, Arini. Aku disudutin sama mereka. Aku dibuat gak bisa ngomong sama mereka. Aku terpaksa ngaku sama mereka. Aku terpaksa, Cynthia. Aku gak tahu mesti gimana. Sekarang mereka sudah tahu soal Amir. Dari awal aku udah bilang sama kamu. Mereka curiga. Tunggu dulu, ini kenapa mereka bisa ketemu sama kamu? Kamu lagi di gym kan? Ya aku dijebak. Aku dijebak sama mereka. Oke. Kamu jawab apa? Jawab apa sama mereka? Ya aku nggak tahu. Aku tunjukin makamnya Arga. Astaga, Robi. Kenapa kamu harus jawab jujur dan kenapa kamu harus ngasih tahu ke mereka kalau Arga itu udah meninggal? Dan kenapa juga kamu harus anterin mereka ke makamnya? Gak punya cara lain apa gimana sih? Aku buntu, Cynthia. Aku buntu. Aku nggak tahu sih gimana. Itu cuma satu-satunya cara yang bikin mereka percaya sama kita. Ya udahlah. Ini kamu bener-bener keterlaluan ya. Kamu terus mengusik hidup aku yang padahal kamu yang selalu membuat aku menderita. Kenapa semua jadi kacau berantakan gini, ya Allah? Hidupku benar-benar nggak tenang sekarang. Andai aja sejak awal Cynthia nggak ngambil anak itu, semua pasti nggak akan serumit ini. Aku mau kejar Robi, aku mau tanya, aku mau temuin mereka. Rini, sebentar. Rini. Rin, udah biar aku aja nyetir. Enggak, aku aja. Sepertinya kali ini Robi berkata jujur. Tenang aja ya. Tunggu, bentar. Ini tanggal kematian Arga itu nggak jauh dari waktu aku nyelamatin Arga di Gardena Park. Ini pasti ada hubungannya sama Angga hilang. Maksudnya apa? Iya, maksudnya apa? Gini, ini ngelengkapin puzzle kita, Mas. Karena Arga udah nggak ada, Robi sama Cynthia culik Angga. Di saat Angga udah umur 3 tahun. Umur yang sama di saat Arga meninggal. Hari ini, sebentar. Gue tuh bisa dibilang cukup kenal dengan Robi dan dia tuh nggak mungkin melakukan hal jahat seperti itu. Gue yakin. Iya, Rin. Dan apa alasannya mereka nyulik Angga? Ya, Mas, mungkin mereka dari lama udah ngincer Angga. Mereka tunggu sampai Angga umur 3 tahun, terus mereka ambil Angga, aku yakin banget. Nggak, aku harus temuin sekarang, aku harus ambil Angga dari mereka. Rin, tunggu dulu. Hari ini sebaiknya sekarang kamu pulang, lu tenangin diri kamu ya. Ya, Rin. Mereka juga pasti ngerasain sakit karena kehilangan. Dan mereka juga udah cukup terluka. Kita nggak bisa mengganggu mereka terus-terusan, Rin. Kalau kamu jadi mereka, kamu juga pasti nggak mau kan? Ada orang lain yang mengungkit hal yang menyakitkan buat kamu. Hari ini tolong kamu dengerin aku ya. Untuk saat ini tuduhan kamu itu sama sekali nggak berdasar. Ini baru sekedar asumsi kamu aja.
Enggak, masalahnya ini nyambung semua dan aku yakin feeling aku bener kali ini. Mereka udah culik Angga. Makanya kita harus selidikin, kita harus cari tahu apa bener Angga sama mereka atau enggak. Arini, sekarang sebaiknya kamu pulang dulu, kamu tenangkan pikiran kamu ya. Enggak. Aku nggak akan tenang sampai aku cari tahu soal ini. Makanya sekarang aku mau kejar Robi, aku mau tanya, aku mau temuin mereka. Arini, Arini, sebentar. Rin, udah biar aku aja nyetir. Enggak, aku aja. Tunggu Rin. Dia nggak sayang sama aku, dia nggak sayang sama bayinya. Tenang ya, tenang. Sayang, anak mama cantik, my sweetie pie. Enggak, jangan nangis dong. Emil itu sayang dan cinta sekali sama kamu. Siapa ya? Iya, dia sayang banget sama kamu, Nat. Jangan nangis, jangan. Kasihan bayi kamu, nanti dia ikutan stres, ikutan sedih. Masa aku udah bikinin donat spesial buat dia main pergi gitu aja. Mungkin dia ada urusan ya, urusan penting mungkin. Mungkin urusannya penting, terus dia nggak sempet pamit sama kamu. Mungkin lagi nyari kamunya juga nggak ada. Udah dong sayang, Emil cinta sama kamu. Percaya sama Mas Anto. Aku percaya, tapi kenapa dia nggak hubungin aku? Lihat deh, tuh telepon aja nggak ada, ngabarin juga nggak ada. Berarti tandanya dia nggak sayang loh. Udah tenang ya. Mungkin aja Emil tuh lagi sibuk ya. Jangan begitu ya. Jangan sayang. Udah, coba telepon. Iya. Sekarang. Ya udah. Papa telepon ya. Sekarang. Sayang, jangan nangis ya. Senyumnya mana? Rin. Pelan-pelan, Rin. Iya mas, tapi aku harus ikutin Robi. Pokoknya kita harus ikutin sampai rumahnya. Iya, aku tahu, tapi hati-hati ya. Iya. Ya, Pak. Halo Mil, kamu di mana? Hah? Kamu pulang sekarang ya? Ini Nadia ada di rumah Papa, nangis-nangis katanya kamu ninggalin dia tanpa pamit. Kamu gimana sih? Pak, sorry Pak, aku nggak bisa. Ini sekarang aku lagi mau menuju ke rumah temanku, Robi namanya. Robi? Loh, Papa baru ketemu dia kemarin waktu di makam. Waktu itu dia mau ziarah ke makam anaknya. Ya Pak, ini berkaitan dengan makam itu. Makanya untuk sementara waktu tolong Papa handle istriku dulu ya. Nanti pas semuanya selesai aku jemput dia di rumah Papa. Oke, iya. Ini Emil lagi ada urusan ya. Ya, nanti setelah selesai urusannya, dia akan jemput kamu cepatnya ya. Jangan. Bukan, aku nggak penting buat Emi. Iya. Tenang ya. Nanti kalau udah urusannya udah selesai, dia pasti pulang kok, jemput kamu di sini. Ya, tadi bilang begitu, ya? Cepetan. Iya. Nih, Papa chat lagi ya. Iya, cat lagi. Aduh, nanti poningnya kelilipan matanya. Aduh, sayang. Udah, aduh. Ayo, mau apa? Nanti biar Iin bikinin. Iya. Iin, nanti mau dibikinin apa ya? Biar tenang. Sayang. Nggak boleh nangis. Punya Emi. Aduh, cepet. Ya udah di chat, Ma. Udah chat. Iya. Ya, bentar lagi. Pokoknya bentar lagi juga, sebentar juga datang kok ya. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Mau apa, dibeliin apa? Nanti mau pesenin. Mau apa? Pesenin Pak, apa Mau gitu. makan apa? Hah? Sambil nunggu Emi, mau apa? Mau donat? Donat mau ya? Mau donat? Pesenin donat dulu sih. Mau donat? Iya. Dulusin. Ya. Unik banget ya punya mantu kayak begini. Coba. Iya. Terima. Cepat. Dulusin. Ya. Udah ya, udah gak usah nangis lagi.